Bagi kita yang sudah biasa mengikuti Pilpres dari 2014, 2019 hingga hari ini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan kata-kata endasmu etik itu bukan barang baru sebenarnya. Artinya ini adalah kejadian-kejadian yang selalu diulang oleh Prabowo ketika dia harus berada di titik puncak emosi yang tertinggi. Watak dia yang sangat eksplosif itu pada akhirnya harus terlontar. Yang selama ini ditunjukkan dengan joget-joget seolah-olah dia ini orang yang betul-betul gemoy dan sebagainya. Ternyata pada satu situasi tertentu pada akhirnya emosinya betul-betul mencapai puncaknya. Sehingga kemudian dalam satu ruang tertutup di Rakernasnya Partai Gerindra dia mengatakan bahwa endasmu etik. Sikat korupsi. Lanjutkan. Adik-adik sekalian, terutama kalangan anak muda yang hari ini terbius oleh gemoy-gemoy dan joget-joget yang seolah-olah ini sesuatu yang lucu, unik dan sebagainya. Inilah Prabowo yang sebenarnya. Menjadi orang yang harus berpura-pura itu tidak sederhana dan tidak gampang. Karena watak yang ditutup-tutupi pada akhirnya muncul aslinya. Watak itu adalah bawaan lahir, human nature. Ini bawaan orok, nggak bisa ditutupi dan nggak bisa juga berpura-pura sebenarnya. Kalaupun dia tampil di depan publik, ya sebenarnya itu adalah kepura-puraan itu. Oleh karena itu mengapa selama ini Prabowo paling takut dengan doorstop yang dilakukan oleh wartawan. Dia itu selalu melipir karena memang pertanyaan dari para wartawan itu yang paling ditakuti sehingga emosinya terpancing sehingga dia tantrum di depan publik. Itu yang paling ditakuti. Dan ternyata di satu rakernas tertutup itulah muncul aslinya. Karena dia merasa tertutup. Tapi lucunya lagi oleh kalangan orang dekatnya dikatakan bahwa ucapan endasmu etik ini adalah bercandaan. Tapi kalau memang candaan, ternyata orang yang membocorkan video itu hari ini diburu. Itu yang dikatakan oleh media. Dan dia dianggap sebagai penyusup. Come on. Kalau memang candaan, mengapa harus gelisah? Mengapa harus memburu? Dan mengapa harus menuduh orang yang melakukan perekaman video itu dianggap penyusup? Bercandaan santai aja kalau memang itu bercandaan. Tapi inilah sebenarnya momentum yang paling tidak disukai oleh orang-orang yang berada di sekeliling Prabowo. Sejak dulu Prabowo selalu melakukan blunder. Dengan menggetok-getok podium sampai podiumnya rusak. Ini kan kejadian yang sudah biasa. Termasuk menyerang Pak Jokowi misalnya dulu dengan berbagai perkataan-perkataan yang juga endasmu. Perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dilontarkan oleh seorang calon pemimpin ketika itu. Sehingga elektoral Prabowo mengalami penurunan pada 2014, 2019 akibat tantrum-tantrum yang dilakukan oleh Prabowo di depan publik seperti ini. Ini memang tidak sederhana. Oleh karena itu kemudian orang-orang yang berada di sekelilingnya Prabowo hari ini berusaha menganulir dan berusaha mengeliminir kejadian itu. Bapak-bapak sekalian, anak-anakku, adik-adikku dan semua yang menonton tayangan ini, sebenarnya ini adalah gambaran yang sederhana saja yang kalau kita mau menggunakan rasionalitas berpikir kita bahwa orang ini memang tidak layak menjadi pemimpin. Tuhan menjaga Indonesia dengan berbagai caranya. Oleh karena itulah mengapa Prabowo tidak pernah memenangkan kontestasi Pilpres dari 2014, 2019 dan mungkin juga pada tahun ini. Meskipun hari ini disokong oleh kekuatan besar, oleh berbagai kekuatan aparat, operasi-operasi yang dilakukan oleh pemerintah hari ini karena Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Kalau memang Tuhan tidak berkehendak, saya yakin Tuhan juga tidak akan meluluskan segala niat dan tujuan politik dari Prabowo hari ini. Oleh karena itu, mari kita bangun rasionalitas berpikir kita bahwa persoalan pemimpin bangsa ini 5 tahun ke depan jangan hanya ukur dengan urusan joget-joget dan gemoy. Menjadi pemimpin adalah urusan yang serius karena harus menangani berbagai keluhan dan permintaan akomodasi-akomodasi dari 270 juta bangsa Indonesia yang akan menentukan trajektori bangsa ini ke depan.
Kita jangan berbicara 2045, generasi emas dan sebagainya. Kalau kita gagal memilih pemimpin hari ini, maka lupakan semua cita-cita kita itu. Oleh karena itu mari kita bangun kesadaran bersama. Mari pilih pemimpin itu berdasarkan rekam jejaknya. Jangan hanya dilihat ketika dia tampil di depan media hari ini, tampil di berbagai medsos hari ini, dengan berbagai tampilan-tampilan yang sifatnya hanya artifisial, hanya operasi plastik, tapi sebenarnya itu adalah cara untuk menghipnotis kita semua, seolah-olah figur yang sedang dia jual itu adalah figur yang mumpuni untuk masa depan. Adik-adikku sekalian, anak-anakku generasi Z dan milenial terutama, marilah kita harus punya pikiran ke depan bahwa kalian adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Kalau kita berbicara masa depan, maka kita berbicara generasi muda hari ini. Kalau kita mau berbicara generasi muda hari ini, maka kita berbicara tentang Indonesia di masa depan. Mari kita gunakan rasionalitas berpikir kita bahwa kalau kalian memilih pemimpin yang salah hari ini, maka hidup kalian akan menjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi karena akselerasi pemerintahan yang salah hingga ke depan. Oleh karena itu, mari kita bangun bahwa anak muda hari ini adalah anak muda yang kreatif, anak muda yang punya wawasan masa depan, bukan anak muda yang mengandalkan privilege dari orang tuanya. Bukan anak muda yang mengandalkan berbagai aturan-aturan yang diubah hanya untuk mengakomodasi berbagai impian seorang anak muda untuk menjadi penguasa. Bukan menjadi orang yang punya umur muda, tapi sebenarnya mereka dikendalikan oleh orang-orang yang akan merusak berbagai tatanan demokrasi, meritokrasi, dan supremasi sipil dari bangsa kita di masa depan. Anak muda hari ini adalah anak muda yang harus bergerak maju tanpa harus dikendalikan oleh siapapun yang ada di belakangnya. Nilai-nilai kreatif, nilai-nilai rasionalitas berpikir yang sehat itu harus dibangun oleh anak muda kita. Berbagai janji-janji yang diberikan oleh semua capres hari ini mohon ditelisik, mohon dianalisa secara jernih bahwa merekalah yang akan lebih mumpuni menjadi pemimpin di masa depan kalian. Karena bagaimanapun kalianlah nanti yang akan menjadi pemimpin dari kami-kami yang sudah berumur ini. Oleh karena itu, apa yang ingin saya tuntut dari tayangan kita kali ini adalah gunakan rasionalitas berpikir kita dalam menentukan calon pemimpin di 2024 ini sampai 2029 nanti. Lihat rekam jejaknya. Jangan pilih orang yang pernah melakukan berbagai pelanggaran di masa lalunya. Marilah pilih mereka yang sanggup mengakselerasi bangsa ini ke depan dan sanggup mengakomodasi berbagai impian anak muda hari ini. Terima kasih.